Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Intrusion Detection System. Kali ini kami akan menjelaskan apa itu Intrusion Detection System untuk mata kuliah keamanan sistem informasi. Untuk anggotanya sendiri itu ada 3. Yang pertama ada Nindya Restu Pembayun, yang kedua ada Gilang Ramadan, yang ketiga ada saya sendiri, Faiz Muzaki. Di sini ada pengertian Intrusion Detection System. Intrusion Detection System adalah teknologi keamanan jaringan yang memantau lalu lintas jaringan dan perangkat untuk mendeteksi aktivitas jahat, mencurigakan, atau pelanggaran kebijakan keamanan. IDS bertindak sebagai pengamat pasif, memonitor lalu lintas, dan memberikan laporan kepada administrator. Cara kerja IDS. IDS hanya perlu mendeteksi potensi ancaman itu ditempatkan di luar jalur infrastruktur jaringan. Akibatnya, tidak berada pada jalur komunikasi real-time antara pengirim dan penerima informasi. IDS tidak mendeteksi penyusup, tetapi hanya mendeteksi aktivitas pada lalu lintas jaringan yang tidak layak terjadi. Di sini ada simulasinya. Attacker tuh awalnya pemindahan jaringan, terus dia mulai menyerang menggunakan celah yang ditemukan, terus yang terakhir itu ada upaya menyembunyikan aktivitas. Terus yang kedua dari IDS-nya sendiri, dia itu ada pemantauan dan analisis aktivitas mencurigakan, deteksi serangan, dan peringatan dan respons. Mungkin lebih jelasnya kita demokan saja. Di sini ada server kami sendiri, bukan server orang lain untuk dicoba. Di sini contohnya kita misal attacker tuh pengen nge-tag di halaman login page itu sendiri. Kita bisa menggunakan beberapa tools. Kalau untuk di sini kita cobanya skill injection. Cuman untuk di hosting ini sendiri dia belum ada untuk IDS-nya. Ini cuman simulasi sederhana bagaimana IDS bekerja. Kita copy aja URL-nya untuk attacking-nya. Di sini kita menggunakan tools SQL Map itu sendiri buat SQL injection. Untuk mencobanya kita bisa menggunakan Python SQL Map.py. Di sini kita bisa coba paste URL dari login page-nya sendiri. Terus untuk datanya sendiri kita bisa cek di sini salah satu. Kita cek dulu data yang diperluin dari login page ini apa saja di payload. Nah, yang diperluin itu ada parameter login sama password. Tipenya sendiri itu POS. Kita masukin aja. Data yang pertama tadi ada login dan password login. Value-nya mungkin kita bisa isi 1 saja dan password dengan 1. Nah, di sini awal tuh belum kedeteksi ya sama di servernya sendiri. Kita coba running aja. Nah, ini belum kedeteksi karena sesuai penjelasannya tadi, di mana sebelumnya itu IDS hanya perlu mendeteksi potensi ancaman ditempatkan di luar jalur infrastruktur jaringan. Akibatnya tidak berada pada jalur komunikasi real time antar pengirim dan penerima informasi. Jadi IDS ini cuma sebatas mendeteksi saja, cuman dia nggak bisa untuk membloknya. Kita coba cek. Tuh user agentnya tuh kalau kita menggunakan SQL Map, dia bakal menghasilkan SQL Map juga di belakangnya.
Nah, di sini sudah kedeteksi sama hostingnya SQL Map, cuma belum dapat memberikan informasi ke admin dikarenakan di server kita sendiri ini belum ada extension yang untuk install deteksi itunya sendiri. Mungkin itu terkait IDS cara kerjanya. Jadi tadi attacker tuh bisa pemainan jaringan, dia bisa SQL injection, DDoS, atau lain sebagainya. Sedangkan IDS itu untuk yang membloknya. Oh iya, sekarang ini jarang juga yang website-website kecil atau menengah itu menggunakan IDS karena dia biasanya menggunakan pihak ketiga seperti Cloudflare itu sendiri. Dia itu layanan pihak ketiga yang ada yang gratis dan berbayar, cuma dia fungsionalnya mirip seperti IDS, cuma dia lebih fleksibel karena kita hanya memerlukan DNS itu sendiri atau domain name servernya mengarahkan ke Cloudflare, lalu dia ketika ada SQL injection, DDoS dapat dimitigasi dengan sempurna. Mungkin itu untuk pengantarnya. Selanjutnya itu bakal dijelaskan oleh Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada jenis Intrusion Detection System atau IDS. Yang pertama itu ada Network Intrusion Detection System atau NIDS. NIDS memantau seluruh lalu lintas jaringan, menganalisis paket data, dan metadata untuk mendeteksi ancaman. NIDS ini adalah sistem yang memantau seluruh lalu lintas jaringan. NIDS menganalisis paket data dan metadata untuk mendeteksi ancaman keamanan, seperti serangan dari luar atau perilaku mencurigakan dalam jaringan. Dengan memeriksa karakteristik lalu lintas, NIDS dapat mengidentifikasi pola yang menunjukkan aktivitas yang tidak sah atau berpotensi merusak. Dengan demikian, NIDS membantu melindungi jaringan dari ancaman dan serangan yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Yang kedua, ada Host Intrusion Detection System atau HIDS. HIDS berbasis host memantau infrastruktur komputer secara langsung untuk melindunginya dari ancaman internal dan eksternal. Jadi HIDS ini memonitor aktivitas pada sistem IT individu untuk mendeteksi tanda-tanda aktivitas mencurigakan yang terkait dengan pengguna atau aplikasi. Berbeda dengan NIDS yang memantau lalu lintas jaringan secara keseluruhan, HIDS ini fokus pada aktivitas di tingkat host individu. HIDS juga mencatat aktivitas mencurigakan dan melaporkannya kepada administrator, yang dapat menentukan aturan dan kebijakan untuk analisis datanya. Yang ketiga ada Application Protocol Based IDS atau APDS. APDS ini adalah sistem atau agen yang biasanya berada di dalam pihak server. Ini melacak dan menafsirkan interaksi pada protokol khusus aplikasi. APDS adalah solusi keamanan yang beroperasi di dalam server aplikasi. Fungsinya adalah memantau dan menganalisis interaksi yang terjadi pada protokol khusus aplikasi. Jadi ketika ada aktivitas mencurigakan atau melanggar kebijakan keamanan, APDS akan memberikan peringatan kepada administrator. Dengan demikian, APDS membantu melindungi aplikasi dari ancaman dan serangan yang dapat merusak integritas dan ketersediaan data. Selanjutnya, ada perbedaan IDS dan firewall. IDS dan firewall keduanya merupakan solusi keamanan jaringan. Yang membedakan IDS dengan firewall adalah tujuannya. Perangkat IDS dan firewall ini memonitor secara pasif, menggambarkan dugaan ancaman ketika hal itu terjadi dan memberi sinyal peringatan. IDS mengawasi paket jaringan yang bergerak. Jadi ketika terjadi aktivitas yang mencurigakan atau ancaman keamanan, IDS memberikan peringatan kepada administrator. IDS mengawasi paket data yang bergerak melalui jaringan, menganalisisnya, dan mencari tanda-tanda intrusi atau serangan. Dengan demikian, IDS membantu melindungi sistem dari potensi ancaman dan memastikan keamanan jaringannya. Untuk selanjutnya itu ada firewall. Firewall memantau secara aktif, mencari ancaman untuk mencegahnya menjadi insiden. Firewall mampu memfilter dan memblokir lalu lintas. Jadi firewall ini adalah sistem keamanan yang beroperasi secara aktif untuk melindungi jaringan dan sistem dari ancaman. Firewall memantau lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar,
memeriksa paket data, protokol, dan alamat IP. Jika ada aktivitas yang mencurigakan atau ancaman, firewall memberikan peringatan dan dapat memblokir lalu lintas yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Dengan demikian, firewall membantu melindungi sistem dan data dari kerusakan atau pencurian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk slide selanjutnya itu bakal dijelaskan oleh Gilang Ramadan. Pada Gilang dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Faiz sebagai moderator. Untuk yang selanjutnya itu ada teknik-teknik penghindaran IDS. Yang pertama itu ada encryption, di mana pembuat malware ini dapat menggunakan atribut keamanan untuk menyembunyikan serangannya dan menghindari deteksi serangan tersebut. Jadi pengguna enkripsi ini merupakan salah satu strategi yang semakin umum dalam upaya untuk menyembunyikan aktivitas jahat dari sistem intrusi atau IDS-nya. Dengan menggunakan algoritma enkripsi ini, data sensitif yang dipertukarkan antara host dan server dapat terinfeksi dan dapat disembunyikan dari deteksi oleh DES. Bahkan teknik enkripsi yang lebih canggih seperti enkripsi homomorphic sekarang juga sudah banyak digunakan oleh penyerang untuk memodifikasi dan melindungi perilaku jahat dari deteksi agar kegiatan serangan tersebut tidak terdeteksi oleh sistem. Selanjutnya yang kedua itu ada fragmentation. Fragmentasi adalah teknik memecah paket menjadi fragmen kecil-kecil yang memungkinkan untuk penyusup dapat menyembunyikan serangan tanpa terdeteksi oleh IDS. Jadi dengan memecah pesan atau serangan menjadi fragmen yang kecil tersebut, jadi kan pesan tersebut lebih sulit diidentifikasi. Kemudian penyerang dapat menyusupkan aktivitas jahat mereka tanpa terdeteksi oleh sistem deteksi intrusi. Fragmentasi ini juga dapat digunakan untuk menyembunyikan payload yang berbahaya, sehingga membuatnya lebih sulit untuk dideteksi oleh sistem keamanan. Selanjutnya yang ketiga adalah flooding. Serangan ini dirancang untuk flooding detector untuk memicu kegagalan mekanisme kontrol. Cara untuk menyebabkan flooding adalah dengan memalsukan user datagram protokol atau UDP dan Internet Control Message Protocol atau ICMP yang sah. Jadi hal ini bisa menyebabkan kegagalan dalam mekanisme kontrol IDS dan menghasilkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh si penyerang untuk melancarkan serangan yang mereka lakukan tanpa terdeteksi dan terlihat oleh sistem IDS. Selanjutnya. Nah, untuk mengapa IDS itu penting? Karena tujuan IDS sendiri adalah untuk menjamin komunikasi informasi yang aman dan terpercaya. Oleh karenanya, IDS itu sangat penting untuk ekosistem keamanan. IDS dapat beroperasi sebagai pertahanan keamanan sistem ketika teknologi lain gagal untuk mendeteksinya. Untuk tujuan IDS sendiri itu, yang pertama ada identifikasi insiden keamanan. Dengan memonitor lalu lintas jaringan dan aktivitas sistem secara real time, IDS dapat mendeteksi tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan atau serangan yang dapat berlangsung dan memungkinkan respon cepat untuk mengurangi dampaknya. Tujuan yang kedua itu adalah analisis kuantitas dan jenis serangan, di mana IDS dapat membantu menganalisis kuantitas dan jenis serangan yang terjadi di dalam jaringan atau sistem. Dengan menyediakan informasi tentang pola serangan yang terdeteksi, IDS ini dapat memungkinkan administrator keamanan untuk mengetahui dan memahami ancaman yang sedang dihadapi. Yang ketiga, untuk membantu mengidentifikasi bug atau masalah pada konfigurasi perangkat. Selain mendeteksi serangan yang aktif, IDS juga dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi bug atau masalah pada perangkat dengan menganalisis lalu lintas jaringan dan aktivitas sistem. Kemudian yang keempat ada mendukung kepatuhan terhadap peraturan melalui visibilitas jaringan yang lebih baik dan dokumentasi log IDS. Dengan memantau dan mencatat semua aktivitas jaringan yang terjadi tersebut, IDS ini dapat memungkinkan organisasi untuk mengaudit kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku dan memberikan bukti dokumentasi yang diperlukan. Dan yang terakhir itu, tujuan dari IDS adalah untuk meningkatkan respons keamanan dengan cara memeriksa data dalam paket jaringan, bukan melakukan sensus sistem secara manual. Jadi dengan melakukan analisis secara real time ini,
IDS dapat mengurangi keterlambatan dalam mendeteksi dan merespon serangan, dan memungkinkan organisasi atau administrator untuk dapat merespon dengan cepat dan efektif untuk mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh serangan tersebut. Mungkin cukup, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Gilang dan Windy yang sudah menjelaskan terkait lebih jelas terkait IDS ini. Jadi dapat disimpulkan IDS ini sendiri itu dia teknologi keamanan jaringan yang memantau lalu lintas jaringan dan perangkat untuk mendeteksi aktivitas jahat. Jadi kalau kita memiliki website atau aplikasi lainnya, kalau kita pure tanpa pengamanan tuh kita nggak bakal mendapatkan peringatan terkait misal tadi website ini dilakukan SQL injection. Nah, dia cuman mendeteksi ada satu IP address, dia ngakses URL login page secara spam kayak gini. Nah, ini kan kita nggak bakal kedeteksi. Jadi dengan IDS tadi itu dia bakal membantu untuk mendeteksi, melaporkan ke administrator terkait ada akses mencurigakan ke halaman satu page ini, dia bakal ada peringatan. Cuma kalau IDS itu hanya sebatas untuk mendeteksi dan melaporkan. Sedangkan untuk Cloudflare sendiri itu dia lebih dari itu, dia dapat memblok IP address yang mengakses secara spamming seperti ini. Dia jadi IP address ini nggak bakal bisa akses lagi kalau kita menggunakan Cloudflare atau yang lainnya. Cuma masih bisa dilakukan lagi ketika attacker tuh dia mengganti proxy-nya atau IP address-nya berbeda-beda. Mungkin itu terkait kesimpulan materi IDS ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.